Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati resmi membuka kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD dengan tema Kenali Kesiapan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang dalam menyongsong perkembangan industri di wilayah Rebana. Acara ini berlangsung di Aula Tampomas Setda Sumedang 17 Oktober 2024. Kegiatan ini diselenggarakan Badan Pengelola Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Pengelola Bernardus Jono Putro menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia atau SDM lokal agar bisa memanfaatkan peluang dari investasi di kawasan Rebana. Bernardus menyebutkan bahwa industri masa depan seperti mobil listrik dan logistik modern akan menjadi fokus utama. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengelola Rebana mengadakan sebuah fokus group discussion bersama dengan stakeholder masyarakat dan para pengampu kepentingan di bidang sumber daya manusia. Intinya kami ingin menyiapkan sumber daya manusia setempat di Sumedang ini agar bisa menjadi terdepan di dalam mendapatkan keuntungan dari tingginya masuknya investasi ke Sumedang dan ke Rebana ini. Dalam diskusi ini kita para stakeholder, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan vokasi meyakini bahwa suatu kebijakan yang khas dan pasti untuk daerah Rebana ini sangat diperlukan, ya, sehingga sumber daya manusia di Kabupaten Sumedang tidak tertinggal dengan kemajuan perkembangan industri yang terjadi di Rebana. Ada beberapa tantangan, harus dilakukan penyesuaian baik kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri supaya bisa menyatukan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, dan juga diperlukan kebijakan afirmasi di mana tenaga kerja atau sumber daya manusia daerah itu didahulukan. Pak, rencana industrinya apa aja Pak yang akan dikembangkan? Wilayah Rebana ini dan termasuk juga di dalamnya ada Sumedang, ya, itu akan bertumbuh menjadi kutub pertumbuhan baru dengan industri-industri masa depan, ya, seperti misalnya mobil listrik, baterai, kemudian logistik modern, ya, kemudian industri-industri hijau lainnya. Pak, rencana sampai berapa ribu tenaga kerja Pak yang bisa diserap? Hari ini penyerapan di Rebana, di seluruh wilayah Rebana pada setahun kemarin, ya, itu sudah memperlihatkan sekitar 18.000 ya sampai 20.000. Ke depan saya kira dalam waktu 15 tahun ke depan kita merencanakan penyerapan 4 juta tenaga kerja di wilayah Rebana. Nah, sehingga Sumedang mesti menyiapkan diri untuk bisa terdepan di situ. Pak, artinya fokus enggak Pak? Misalkan ini hanya khusus untuk wilayah tenaga kerjanya wilayah Rebana aja, atau nantinya bisa mengambil dari luar, atau gimana kesiapannya? Justru itu karena Rebana ini akan tumbuh menjadi sebuah kutub pertumbuhan baru dan pertumbuhannya itu tinggi. Kota-kota dan kabupaten harus bersiap. Nah, inilah kenapa Sumedang, di mana terdapat universitas, ya, terdapat berbagai kampus dengan jumlah SMK yang cukup, harus mampu bersaing dan menangkap peluang ini, gitu. Kompetensinya dipersiapkan sesuai dengan industri-industri masa depan yang akan ada di wilayah ini. Kalau sekarang industri yang sudah masuk di mana aja Pak? Banyak, saya kira Sumedang sudah bersiap-siap dengan Sumedang Industriapolis, ya, akan dibangun, sedang persiapan penyiapan lahannya hari ini. Banyak brand-brand dunia, manufaktur besar dunia seperti BYD dan lain-lain sudah mulai masuk di Subang, di Majalengka, menuju ke Buton nanti, gitu ya, dan di Subang Barat, Subang Timur. Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Sumedang, Irma Dewi Agustin, menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten di Sumedang. Sumedang diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru yang mampu bersaing di industri masa depan.
barusan ada FGD ya, dibahas mengenai kebutuhan tenaga kerja untuk nanti di Rebana ini. Nah, tadi disampaikan beberapa kesiapan baik dari akademisi, dari pemerintah, apa nih kesiapan apa yang harus dipersiapkan supaya nanti ketika sudah ada Rebana itu jalan. Apa yang harus dipersiapkan yaitu peningkatan kompetensi angkatan kerja. Bagaimana nanti di SMK, SMA itu kurikulumnya itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan Rebana, karena nanti di Rebana itu akan ada kebutuhan tadi disampaikan berapa 400.000 tenaga kerja yang akan bekerjakan di Rebana. Jadi ketika itu bisa peluang tersebut harus bisa kita pergunakan bagaimana si angkatan kerja di Sumedang ini bisa ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan demand atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh Rebana. Bukan pendidikan vokasi tadi, vokasi. Vokasi ya, pendidikan vokasi tadi disampaikan bahwa di kita itu pendidikan vokasi itu kan 70% praktek, 30% teori. Bagaimana itu juga vokasi-vokasi yang ada di Sumedang itu bisa mendukung untuk Rebana tersebut begitu. Bisa di BLK Sumedang, di LPK itu bisa dilakukan untuk peningkatan kompetensi. Bu, ini menjadi peluang Bu untuk mengurangi angka pengangguran? Wah, sangat jelas karena ada peluang yang besar maka kita harus mempersiapkan gitu. Makanya pemerintah tadi berkolaborasi dengan akademisi, dengan dunia usaha, dunia industri, juga partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dan tentunya harus memperhatikan faktor lingkungan dalam berkolaborasi ini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengembangkan kolaborasi model Quintuple Helix, di mana Quintuple Helix ini adalah pendekatan kolaborasi dengan beberapa unsur, yaitu ada 5 unsur tokoh dalam kolaborasi tersebut, yaitu pemerintah tentunya sebagai fasilitator, akademisi, lalu juga ada dunia usaha, dunia industri, ada partisipasi masyarakat di situ, dan ada faktor lingkungan yang harus kita perhatikan. Sehingga nanti terwujudnya sinergitas antar stakeholder untuk peningkatan kompetensi angkatan kerja guna menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumedang. Seperti itu. Bu, kalau untuk Sumedang kawasan Rebana nanti kedatangan Ujung Jaya atau pokoknya yang industri ya, berbatasan dengan Majalengka, Cirebon, Indramayu, Subang. Jadi bagaimana di daerah kita itu sudah siap nih dengan konsep Rebana tersebut seperti itu.